Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang kudus dan benar, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kembali saat ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, kami mau pakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara dikasih Tuhan, Clara Barton, pendiri Palang Merah Amerika, suatu hari diingatkan oleh rekannya tentang perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh seseorang kepadanya bertahun-tahun sebelumnya. Mendengar rekannya yang berbicara tentang hal itu, Clara Barton bersikap biasa saja, seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu apapun. Rekannya itu kemudian bertanya, "Apakah kamu tidak mengingatnya?" Clara pun menjawab bahwa ia mengingat bahwa ia telah melupakannya. Terhadap orang yang telah berbuat jahat kepadanya, Clara telah mengampuninya. Mengampuni dan mengasihi walau tersakiti adalah salah satu hal yang sulit untuk dilakukan oleh kita. Ketika seseorang menyakiti kita, naluri alamiah kita adalah ingin membalas, ingin melakukan satu hal yang buruk terhadap orang tersebut. Tapi sebagai orang percaya, sebagai pribadi yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang kudus, kita diajarkan untuk mengasihi sesama kita, bahkan mengasihi orang yang menyakiti kita. Untuk melakukan hal ini, kita tidak bisa mengandalkan kasih yang datang dari diri kita sendiri, tapi kita perlu mengandalkan kasih yang berasal dari Tuhan. Kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna dan yang tidak tergoyahkan. Ketika kita mengalami sakit hati atau kesedihan, kekecewaan karena disakiti orang lain, dikhianati atau diperlakukan tidak baik, kita bisa memiliki penghiburan dan kekuatan dalam kasih Tuhan yang tidak tergoyahkan. Walau secara manusia kita tidak mampu, tapi oleh kekuatan kasih Tuhan, kita akan dimampukan untuk mengasihi walau tersakiti. Kasih Tuhan itu tidak bergantung pada tindakan manusia, karena kasih Tuhan itu penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Kasih Tuhan tidak memandang latar belakang dan tidak memandang apa yang sudah dan yang sedang dilakukan. Tapi kasih Tuhan itu mau menerima dan mengasihi untuk menyelamatkan kita. Dalam Roma 5 ayat yang ke-8 ini dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalau kita merasa sulit untuk mengasihi orang lain yang telah menyakiti kita, kita perlu mengingat teladan yang diberikan oleh Allah sendiri. Dalam ayat ini tertulis dengan jelas bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Bukankah sebenarnya hal ini menyakitkan hati Tuhan karena manusia yang dikasihinya berdosa terhadapnya? Tapi menanggapi sikap keberdosaan manusia, Tuhan tidak menghukum, tidak membalaskannya dengan murka, melainkan mengganjarnya dengan kasih. Bahkan wujud kasih Tuhan itu begitu nyata, luar biasa. Ia datang ke dunia karena kasih. Bahkan meskipun dalam keadaannya sebagai manusia, ketika Tuhan Yesus berada di dunia ini, Ia mengalami
pengkhianatan, disakiti, dianiaya, bahkan disalibkan, tapi ia tetap mengasihi dan bahkan ia mengampuni. Di atas salib ia menyampaikan pengampunan, bukan kutukan. Saudara dikasih Tuhan, mengasihi dalam keadaan tersakiti memang bukanlah hal yang mudah. Tapi ketika kita memandang kasih Tuhan, kita dapat menemukan kekuatan dan dimampukan untuk melakukannya. Kalau ada di antara kita yang saat ini sedang merasa tersakiti oleh karena dikhianati oleh seseorang, difitnah, digosipkan, diperkatakan yang tidak baik, entah itu dalam lingkungan rumah tangga kita, dalam keluarga, di lingkungan sekolah, di tempat kerja, dalam masyarakat, dalam lingkungan pelayanan, gereja, dan di mana saja. Mari kita mengampuni dan mengasihi, sekalipun orang itu telah melakukan tindakan yang merugikan atau menyakiti kita. Meskipun sekali lagi tidak mudah, mari lakukan hal ini. Kasihilah mereka, karena ini adalah untuk kebaikan diri kita, supaya kita hidup dalam sukacita dan lepas dari segala ikatan belenggu kepahitan yang menghambat kemajuan diri kita. Kasih karunia Tuhan akan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengajar dan membentuk kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi. Sekalipun kami disakiti, dikecewakan, kami difitnah, kami dianiaya, kami diperlakukan yang tidak baik, tapi kami mau taat ya Tuhan, menuruti apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Kami mau mengasihi, mengampuni seperti Tuhan telah mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Ketika kami masih berdosa, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu. Engkau begitu baik ya Tuhan bagi kami. Kami mau belajar dari teladan-Mu untuk mengasihi orang-orang lain yang telah menyakiti kami. Kami sadar Tuhan bahwa ketika kami mengasihi, kami mengampuni, maka itu adalah membawa kebaikan bagi diri kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya berkat Tuhan selalu tersedia bagi kami yang mau mengasihi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berkatilah kami di sepanjang hari ini ya Tuhan, dalam segala aktivitas, tugas dan pelayanan kami. Biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kembali kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.